Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kita lakukan di BMT Amanah Ummah Kecamatan Kartasura, yang dengan anggota kelompok saya, Dian Cahyani, dan teman-teman saya, Ummu Hanifah, Natasha Fauzia Anwar, dan Syekh Jihan Khalifatul Anwar. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di video ini yaitu ada dua. Yang pertama, hasil wawancara dengan pegawai BMT, dan yang kedua, hasil wawancara dengan 5 pengguna BMT. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi laporan hasil wawancara terhadap pegawai BMT dan terhadap nasabah BMT atau pengguna BMT di BMT Amanah Ummah Kecamatan Kartasura. Baik, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai profil BMT Amanah Ummah, yaitu BMT yang telah kami kunjungi untuk observasi, yaitu alamatnya di Jalan Slamet Riyadi nomor 292 Dusun 3 Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan kode pos 57161. Baik, untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT AUM ini atau Amanah Ummah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. IMT AUM ini berdiri sejak tahun 1999 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pada tahun 2007 BMT AUM ini menempati kantor pusatnya di Jalan Slamet Riyadi, Gumpang, Kartasura. Saat ini BMT AUM ini sudah memiliki banyak sekali kantor cabang di area Solo Raya dan akan berkomitmen memperluas jaringan dengan membuka cabang-cabang baru setiap tahunnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sejarah pendirian BMT Amanah Ummah. BMT Amanah Ummah berdiri pada tahun 1999, tepatnya pasca reformasi 25 tahun. Berdirinya BMT Amanah Ummah ini dipelopori oleh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang awalnya mendirikan Laboratorium Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kemudian mendapat dukungan dari dosen-dosen lain serta masyarakat setempat hingga akhirnya membuka di Pasar Kleco. Perkembangan infrastruktur pada kedua laboratorium berjalan dengan sangat pesat sehingga akhirnya membuka cabang ketiga, yakni BMT Amanah Ummah yang ada di Kecamatan Kartasura. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan BMT dengan koperasi konvensional. Apa sih perbedaan BMT dengan koperasi konvensional? Perbedaan BMT dengan koperasi konvensional yaitu dari sisi operasionalnya. BMT menggunakan sistem syariah, sedangkan di koperasi konvensional menggunakan sistem bunga. Kemudian ada juga di sisi struktur organisasinya, pengawasan BMT diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah yang bertujuan untuk menjaga pelaksanaan BMT agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika koperasi konvensional hanya terdapat Dewan Pengawas saja. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil ini memiliki sisi sosial kemasyarakatan dan sisi keuntungan. Jadi jika di koperasi konvensional ini hanya fokus untuk mengajar sisi keuntungan saja, sedangkan di BMT sudah terdapat sisi keuntungan yang ingin dicari kembali, tapi tidak lupa dengan sosial kemasyarakatan, yang artinya ada proses-proses pendampingan di sisi duafa kepada fakir miskin dan biaya pendidikan kepada orang yang tidak mampu atau lain sebagainya. Jadi dalam sisi kebermanfaatan baik sosial kemasyarakatan, BMT ini ada sangat berbeda dengan koperasi konvensional seperti itu. Baik, tentunya BMT juga memiliki prinsip-prinsip syariah yang mendasari adanya operasional dalam BMT. Ada 6 prinsip syariah yang mendasari operasional BMT, yaitu yang pertama, bebas dari riba. Jadi artinya seluruh transaksi yang ada di BMT ini harus dipastikan bebas dari riba. Dan yang kedua, yaitu ada terhindar dari gharar, atau transaksi dalam BMT ini harus bebas dari ketidakpastian dan jelas. Yang ketiga, ada terhindar dari maisir. Transaksi dalam BMT harus terhindar dari unsur perjudian. Dan yang keempat, ada prinsip saling kebermanfaatan, yakni adanya keuntungan yang didapatkan oleh pihak nasabah dan pihak BMT. Dan yang kelima, ada prinsip kejujuran. Penting adanya prinsip kejujuran pada karyawan karena BMT ini merupakan suatu lembaga yang menganut prinsip-prinsip syariah. Dan yang keenam, itu adanya prinsip keterbukaan. Jadi setiap pengajuan transaksi harus jelas penggunaannya. Pihak BMT telah mempersiapkan tim survei yang bertugas untuk mensurvei serta mengawasi transaksi khususnya pembiayaan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang sudah ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk simpanan, produk pinjaman, serta mekanisme pembiayaan yang ada pada BMT Amanah Ummah. Produk simpanan pada BMT Amanah Ummah dibagi menjadi 7. Yang pertama, yakni simpanan haji mabrur, adalah jenis simpanan yang menggunakan prinsip investasi atau bagi hasil dan secara khusus diperuntukkan untuk ibadah haji dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Untuk nominal awal pembukaan rekening simpanan haji, yakni sebesar 500.000, kemudian untuk setoran berikutnya minimal yakni sebesar 100.000. Kemudian untuk produk yang kedua, yakni simpanan umroh, adalah jenis simpanan yang menggunakan prinsip investasi atau bagi hasil dan secara khusus diperuntukkan untuk menunaikan ibadah umroh. Untuk nominal awal pembukaan rekening simpanan umroh adalah sebesar 1 juta rupiah, dan untuk setoran selanjutnya tidak ada nominal. Selanjutnya yakni nomor 3, simpanan wadiah, merupakan jenis simpanan yang menggunakan prinsip menitipkan, yakni tanpa adanya bagi hasil dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, di mana nominal awal pembukaan rekening simpanan wadiah sebesar 10.000 saja. Kemudian untuk produk yang keempat, yakni simpanan mudharabah berjangka, adalah jenis simpanan yang menggunakan prinsip investasi atau bagi hasil dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Untuk nominal pada pembukaan simpanan mudharabah berjangka yakni 1 juta rupiah, dan untuk jangka waktu pembukaan simpanan mudharabah berjangka adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian untuk produk yang kelima, yakni simpanan mudharabah plus, adalah jenis simpanan yang menggunakan prinsip investasi atau bagi hasil, di mana dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan saldo mengendap minimal sesuai dengan ketentuan. Untuk nominal pembukaan dan saldo mengendap minimal pada rekening simpanan mudharabah plus yakni sebesar 1 juta. Kemudian untuk bagi hasil, pihak BMT yakni sebesar 87%, kemudian pihak anggota yakni sebesar 13%. Selanjutnya yakni produk ke-6, yakni investasi mudharabah. Investasi ini merupakan simpanan yang menggunakan prinsip investasi atau bagi hasil dan dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan saldo mengendap minimal sesuai dengan ketentuan. Untuk simpanan ini menggunakan akad mudharabah dan akad mutlaqah. Kemudian untuk nominal awal pembukaan rekening simpanan investasi mudharabah ini yakni cukup sebesar 10.000 saja. Kemudian untuk bagi hasil, pihak BMT yakni sebesar 87% dan pihak anggota yakni sebesar 13%. Kemudian produk yang terakhir atau produk yang ketujuh adalah simpanan kurban, yakni simpanan yang menggunakan prinsip investasi atau bagi hasil dan secara khusus diperuntukkan untuk ibadah kurban dengan menggunakan akad mudharabah. Untuk nisbah atau bagi hasil untuk pihak BMT yakni sebesar 87% dan pihak anggota yakni sebesar 13%. Kemudian untuk nominal pembukaan rekening simpanan kurban ini yakni cukup sebesar 100.000 saja. Kemudian untuk setoran selanjutnya tidak ada nominal ketentuannya. Selanjutnya terkait produk pinjaman yang terdapat pada BMT Amanah Ummah dibagi menjadi 5, yakni yang pertama adalah pembiayaan emas, merupakan layanan keuangan syariah di mana anggota bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan emasnya pada BMT. BMT akan menilai emas lalu memberikan pinjaman sebagian dari nilai emas tersebut. Untuk kelebihan pinjaman pada BMT Amanah Ummah adalah waktu pemrosesan yang cepat, syariah, fleksibel, dan terjamin keamanannya. Untuk akad yang dipakai yakni akad rohen, ijarah, dan mudharabah. Selanjutnya yakni produk yang kedua adalah pembiayaan sepeda motor, merupakan pembiayaan kendaraan bermotor yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. BMT akan memberikan dana kepada anggota untuk membeli motor baru maupun yang second dengan akad yang sesuai dengan ketentuan Islam.
Untuk kelebihan pada BMT Amanah Ummah, yakni biaya yang murah, kemudian jangka waktu hingga 5 tahun, serta transparansi. Kemudian akad yang digunakan yakni akad murabahah. Selanjutnya, produk yang ketiga yakni pembiayaan rumah. Merupakan pembiayaan untuk membeli rumah atau properti lain yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. BMT akan memberikan dana kepada nasabah untuk membeli rumah maupun renovasi rumah dengan akad yang sesuai dengan ketentuan Islam, yakni akad istisna. Kemudian selanjutnya yakni produk yang keempat yakni pembiayaan sekolah atau kuliah, di mana pembiayaan pendidikan pada BMT Amanah Ummah adalah solusi syariah untuk membantu anggota dalam membiayai pendidikan anak karena aman, terpercaya, fleksibel, serta pastinya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan skema ini, anggota bisa mendapatkan dana untuk biaya sekolah, perlengkapan sekolah, maupun biaya kuliah. Untuk akad yang digunakan yakni akad ijaroh. Selanjutnya yakni produk yang kelima yakni pembiayaan usaha dagang. Merupakan layanan keuangan syariah yang memberikan dana kepada anggota untuk mengembangkan atau memulai usaha dagang. Untuk pembiayaan ini mengacu pada prinsip-prinsip syariah sehingga bebas dari unsur riba maupun unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian untuk akad yang paling sering digunakan yakni akad murabahah. Selanjutnya yakni terkait mekanisme pembiayaan pada BMT Amanah Ummah, yakni terkait dokumen yang perlu disiapkan maupun proses yang akan dijalani oleh calon nasabah. Yang pertama yakni calon anggota wajib mengajukan pembiayaan pada BMT, yakni dengan cara mendatangi pada kantor BMT terdekat. Kemudian yang kedua, yakni calon anggota mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT. Selanjutnya nomor 3, yakni calon anggota melengkapi syarat-syarat pembiayaan yang meliputi yang pertama adalah fotokopi KTP suami istri bagi yang sudah menikah, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi jaminan yang dapat berupa BPKB motor maupun surat tanah. Kemudian, untuk yang nomor 4, yakni ketika sudah lengkap, pihak BMT akan melakukan survei kepada calon anggota untuk memastikan penggunaan dana. Selanjutnya, ketika tim survei sudah mensurvei pada tempat anggota dan ketika memang sudah sesuai dengan kebutuhan serta dari pengajuan, maka tim survei akan mengkonfirmasi pada kantor BMT, kemudian dana dapat diberikan kepada anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan itu terbagi dua proses, yaitu pertama pengumpulan dokumen yang dibutuhkan, lalu proses setelah dokumen lengkap. Dokumen yang dibutuhkan yang pertama ada fotokopi KTP suami dan istri apabila sudah menikah, yang kedua ada fotokopi KK yaitu kartu keluarga, yang ketiga fotokopi surat menikah jika sudah menikah, yang keempat adalah fotokopi surat-surat jaminan, contoh seperti BPKB motor, surat tanah, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah tahap setelah dokumen lengkap. Yang pertama akan dilakukan survei oleh tim. Tim survei akan mengkonfirmasi dokumen dan informasi calon nasabah dengan cara mengunjungi rumah calon untuk berdialog dan mendapatkan data-data tambahan untuk membuat keputusan di akhir. Yang kedua, pembuatan keputusan itu dilakukan dalam rapat forum komite. Tim survei akan mempresentasikan hasil survei lalu forum komite akan membahas pengajuan dan keputusan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak, ditentukannya dalam forum tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi-solusi yang diberikan pihak BMT kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembiayaan. Solusi-solusi yang diberikan oleh pihak BMT terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan kekeluargaan, yang kedua adalah solusi bertahap, yang ketiga adalah kembali kepada prinsip utama. Pendekatan kekeluargaan yang dimaksud adalah pihak BMT mengunjungi pihak nasabah untuk mengonfirmasi alasan dari keterlambatan pembiayaan nasabah tersebut, lalu mendekati dengan cara-cara emosional agar lebih memahami kondisi dari pihak nasabah dan memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah,
mengapa mereka bisa mengalami keterlambatan dalam pembiayaan. Yang kedua adalah peringatan bertahap. Meskipun ada yang namanya pendekatan secara kekeluargaan, tetap ada yang namanya peringatan. Yang pertama adalah jika angsuran terlambat 1 kali, fokus pendekatan kekeluargaan dan konfirmasi masalah. Yang kedua, jika angsuran terlambat 2-3 kali, maka akan mengeluarkan SP1, yaitu surat peringatan 1, sebagai pengingat kewajiban terhadap para nasabah. Yang ketiga, jika lebih dari 3 bulan diberikan SP tahap 2, surat peringatan tahap 2. Dan ketiga, secara bertahap jika tidak ada progres pembayaran. Lalu yang terakhir, meskipun ada pendekatan kekeluargaan dan ada peringatan-peringatan bertahap, pihak BMT tetap akan kembali kepada prinsip utama, yaitu mengutamakan dialog dan solusi sebelum tindakan formal, serta menjaga hubungan antara nasabah dan BMT dengan mengedepankan aspek-aspek kekeluargaan. Maka dari itu, meskipun ada surat-surat peringatan di dalam peringatan bertahap, pihak BMT akan tetap kembali kepada prinsip utamanya, yaitu menjaga hubungan antara pihak BMT dan para nasabah dengan pendekatan kekeluargaan agar tidak ada salah tindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara BMT menjaga transparansi data kepada para nasabah. Pihak BMT menjaga transparansi data salah satunya dengan memanfaatkan era digitalisasi melalui aplikasi AU Mobile yang dapat diunduh di Play Store. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi terkait keuangan seperti setoran dan angsuran secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor. Proses registrasi dilakukan dengan mendaftar di aplikasi, konfirmasi data kepada petugas, aktivasi melalui kode yang dikirim ke email, dan pembuatan PIN transaksi. Selain itu, BMT juga menjaga hubungan nasabah dengan melalui pendekatan sosial yang bersifat personal, seperti kunjungan silaturahmi secara rutin. Pendekatan ini dilakukan setiap bulan atau beberapa bulan sekali untuk memberikan pendampingan kepada para nasabah dan juga untuk mengetahui info-info terkait para nasabah tersebut yang selanjutnya. Kombinasi antara pemanfaatan teknologi digital dan teknik silaturahmi ini dapat meningkatkan pendekatan personal terhadap para nasabah dan juga tetap menjaga transparansi kepada para nasabah agar mereka bisa mengetahui kegiatan keuangan yang ada di BMT tersebut tanpa rasa curiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang dapat digunakan BMT untuk menarik nasabah. Strategi pemasaran yang dapat digunakan BMT untuk menarik nasabah baru meliputi 2 pendekatan utama. Pertama, bisa melalui kegiatan gerbek pasar, yaitu sosialisasi produk BMT di area pasar seperti pasar Jongke. Dalam kegiatan ini, BMT memasarkan produk-produk tabungan dan pembiayaan, serta pembiayaan sepeda motor dan modal usaha dengan membagikan brosur serta cenderamata untuk menarik perhatian calon nasabah. Kedua, BMT memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif dan lancar dalam transaksi. Misalnya dengan menawarkan margin lebih rendah pada pembiayaan kedua atau memberikan hadiah khusus untuk nasabah tabungan tertentu. Strategi ini menggabungkan pendekatan langsung dan penghargaan loyalitas kepada para nasabah untuk memperluas jaringan nasabah dan juga mempererat hubungan dengan para nasabah-nasabah yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Fauzia Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran BMT dalam perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah. Jadi, peran BMT dalam perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil dan juga masyarakat menengah, adalah pada sistem pembangunan ekonominya. BMT berperan dalam meningkatkan ekonomi di UMKM dalam bentuk pemberian modal usaha, pembiayaan modal usaha, kemudian pendampingan kepada UMKM. BMT Amanah Ummah sendiri memiliki aspek sosial kemasyarakatan berkaitan dengan ekonomi di sekolah-sekolah yang berbasis Aisyah. Kemudian BMT Amanah Ummah sendiri memiliki program yang sifatnya rutin.
dalam bentuk memberikan tali asih kepada guru-guru. Bentuk daripada kepedulian dari kami BMT untuk disetorkan kepada guru-guru berkaitan dengan paket sembako, kemudian dalam bentuk sumbangan, kemudian sisi dari pendamping. Yang selanjutnya, BMT memiliki keunggulan-keunggulan daripada koperasi-koperasi lainnya. Yang pertama adalah prinsip syariah. Jadi BMT sendiri sudah beroperasi dalam prinsip syariah sehingga tidak ada bunga atau riba di dalam transaksinya. Kemudian yang kedua adalah misi sosial. BMT memiliki misi sosial yang lebih spesifik, misalnya mengumpulkan, menghimpun, menyalurkan zakat, infak, dan juga sedekah. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dan kecepatan dalam melayani komunitas BMT dengan menyederhanakan persyaratan dan prosedur, memperhatikan risiko dan juga keamanan. Selanjutnya, loyalitas BMT terhadap nasabah. Jadi BMT sendiri memang loyalitas melalui silaturahmi kepada anggota untuk menjaga hubungan. Kemudian yang kedua, berupa apresiasi yang diberikan kepada anggota. Dalam BMT Amanah Ummah, tidak hanya memenuhi sisi materi saja, tetapi melainkan terhadap sisi pendampingan bersifat keagamaan juga. Kemudian ketika BMT memberikan pembiayaan kepada anggota, juga BMT juga mendampingi anggota dalam mengelola bisnisnya agar dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yakni terkait data wawancara pada nasabah BMT, di mana anggota kelompok kami mengambil sebanyak 5 anggota BMT yang berbeda-beda. Untuk nasabah yang pertama yakni nasabah bernama Ibu Nanik, di mana beliau merupakan seorang pelaku UMKM yakni usaha catering dan snack, di mana beliau ini sudah menggunakan produk BMT sejak tahun 2011. Adapun alasan pemilihan BMT daripada lembaga konvensional menurut beliau adalah yakni BMT menggunakan sistem bagi hasil, jadi tidak menggunakan sistem bunga. Jika terdapat imbuhan biaya, biaya tersebut merupakan imbuhan yang dipakai sebagai balas jasa atau biaya administrasi. Kemudian untuk produk yang dipakai pada Ibu Nanik sendiri yakni simpanan mudharabah. Selanjutnya yakni pengalaman Ibu Nani terhadap pelayanan yang diberikan pada BMT, yakni di mana BMT memberikan pelayanan yang bagus walaupun beliau tidak berinteraksi di kantor langsung. Jadi beliau ini memiliki anak yang anaknya ini adalah pegawai di BMT, sehingga beliau tidak harus ke kantor langsung, namun sudah dijamin untuk pelayanan sangat bagus. Kemudian untuk kemudahannya yakni menurut beliau sangat mudah, karena untuk persyaratan simpanan mudharabah yakni cukup dengan fotokopi KK dan KTP. Kemudian untuk kesesuaian pada prinsip syariah, menurut beliau sudah sesuai karena menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, anggota BMT juga terhindar dengan transaksi riba. Untuk manfaat ketika Ibu Nani menjadi anggota BMT, yakni beliau merasa lebih tenang karena BMT ini merupakan tempat yang aman untuk menghimpun dana. Beliau juga mendapat bagi hasil dari simpanan tersebut. Selanjutnya terkait penggunaan layanan BMT. Jadi Ibu Nanik ini tidak setiap hari atau dalam sebulan dapat 3 atau sampai 4 kali untuk menabung, begitu. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada pengguna BMT, yaitu dengan Ibu Siti Halimah. Yaitu yang pertama ada pemilihan BMT daripada lembaga konvensional. Pada jawaban Ibu Siti Halimah itu menerangkan bahwa BMT memiliki prinsip kemudahan sehingga dalam menyetorkan dana, yaitu seperti menabung, nasabah tidak perlu ke kantor BMT, hanya disetorkan saat petugas yang datang ke warung sotonya. Kebetulan Ibu Siti Halimah ini usahanya menjual soto. Produk yang dipakai yaitu tabungan mudharabah, produk yang dipakai oleh Ibu Siti Halimah. Selanjutnya pengalaman Ibu Siti Halimah ini dalam menabung di BMT. Beliau ini juga menabung di BMT Amanah Ummah. Kebetulan BMT ini memberi pelayanan yang ramah, baik dan sopan, serta memberi kemudahan dalam pembukaan rekening menurut Ibu Siti Halimah. Kemudian selanjutnya kemudahan dalam pembukaan rekening itu sangat mudah. Persyaratannya hanya KTP untuk membuka rekening. Biasanya Bu Siti Halimah ini menabung BMT. Kalau sudah terkumpul, uangnya diambil dan langsung dikasih begitu. Bisa diambil juga setiap waktu. Biasanya kalau Ibu Siti Halimah ini setiap awal puasa, nanti juga dilanjut sampai lanjut lebaran gitu untuk pengambilan uangnya.
Yang selanjutnya, kesesuaian terhadap prinsip syariah. Menurut Ibu Siti Khalimah sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada bunganya. Bu Siti Khalimah menabung hanya untuk menyimpan uang saja dan nanti bisa sewaktu-waktu diambil. Jadi sudah menerapkan prinsip syariah. Manfaat ketika telah menjadi anggota BMT. Manfaatnya menurut Ibu Siti Khalimah ini aman. Uangnya aman dan bisa menyisihkan uang sebagian, bisa diambil lagi untuk ketika butuh. Bu Siti Khalimah ketika butuh gitu. Selanjutnya, penggunaan layanan BMT. Menurut Ibu Siti Khalimah biasanya itu menabung disetorkan ke petugas BMT yang datang di warung sotonya, yang sehari biasanya 20.000, dalam sebulan bisa 3 kali atau 4 kali digunakan untuk menabung, seperti itu. Kemudian saya akan membacakan hasil wawancara saya kepada Ibu Munarini. Beliau adalah nasabah BMT dari sejak 2013 sampai sekarang. Jadi kenapa Ibu Munarini ini memilih BMT daripada lembaga lainnya? Karena lokasinya begitu dekat dengan rumah, kemudian tidak antri banyak, kemudian yang selanjutnya adalah lebih syariah. Nasabah dapat yang didapat nasabah bukan bunga tetapi bagi hasil. Jadi menurut beliau itu lebih nyaman dalam hukum Islam. Kemudian produk yang dipakai oleh Ibu Munarini sendiri adalah tabungan tahunan, tabungan bulanan, kemudian pembiayaan motor. Kemudian pengalaman Ibu Munarini dalam menabung di BMT adalah BMT membantu dalam pembiayaan, dalam menyimpan uangnya. Nasabah lebih mudah dan pelayanannya lebih nyaman. Kemudian kemudahan dalam pembukaan rekeningnya, beliau bilang untuk persyaratannya mudah terpenuhi dan nasabah tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu lama. Kemudian kesesuaian terhadap prinsip syariah. Untuk realisasi prinsip syariah di BMT menurut nasabah sudah dijalankan dengan baik. Dengan Ibu Munarini juga prosedural dalam mengikuti aturan dari BMT. Kemudian manfaat ketika telah menjadi anggota BMT, beliau bilang penyimpanan uang menjadi lebih mudah dengan persyaratan yang tidak berbelit-belit dan mudah dipenuhi. Kemudian penggunaan layanan BMT, penggunaan Ibu Munarini menyimpan uang setiap bulan. Jadi hampir setiap bulan Ibu Munarini menggunakan BMT sebagai layanan penyimpanan uang. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan salah satu pengguna BMT, yaitu Bapak Gugun. Yang pertama, alasan mengapa Bapak Gugun lebih milih BMT daripada lembaga-lembaga yang lainnya, yaitu dikarenakan prinsip syariahnya yang jelas. Selain itu, lokasinya juga strategis dan dekat dengan rumah. Prosesnya juga tidak terbelit-belit, begitu katanya. Yang kedua adalah produk-produk yang dipakai. Produk yang dipakai adalah pembiayaan usaha kecil, karena kan memang beliau menjalankan rumah makan kecil di sekitar kampus. Yang ketiga, pengalaman Bapak Gugun terhadap pelayanan BMT. Pengalamannya menurut beliau itu ramah dan selalu siap membantu. Ketika beliau membutuhkan informasi atau mengurus sesuatu, prosesnya cepat dan efisien, tidak berbelit-belit. Lalu kemudahan dalam pembukaan rekening. Menurutnya memang sangat mudah, sangat sederhana dan tidak memakan waktu lama. Persyaratannya pun mudah, tidak rumit seperti di lembaga-lembaga yang lainnya. Lalu pendapatnya sendiri terkait kesesuaian BMT dengan prinsip syariah. Menurutnya prinsip syariahnya sudah sangat sesuai dan sangat baik. Segala sesuatu dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur riba. Lalu yang selanjutnya, manfaat setelah beliau menjadi anggota BMT. Manfaat yang beliau rasakan adalah kemudahan dalam menabung dan pembiayaan. Beliau juga merasa bahwa BMT sangat mendukung usaha kecil miliknya. Yang selanjutnya adalah penggunaan layanan BMT. Setiap kapan saja, layanan setiap bulan ia lakukan transaksi di BMT, baik untuk menabung atau hanya untuk mengecek. Bahkan terkadang ada pihak dari BMT-nya menghampiri tempat makan beliau tersebut untuk memantau kelanjutan dari usahanya dengan dalih salah satunya membeli makan di tempatnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan pengguna BMT yang selanjutnya yang masih berhubungan dengan Bapak Gugun, yaitu Mas Kosim. Alasan mengapa Mas Kosim lebih memilih
BMT dibandingkan lembaga lainnya, yaitu karena sistem syariahnya sesuai dengan nilai-nilai yang beliau yakini. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan pasar tempat ia berjualan. Yang selanjutnya, produk apa saja yang dipakai? Produk yang dipakai adalah produk tabungan bulanan. Yang kedua adalah pembiayaan motor. Lalu pengalaman Mas Kosim terkait pelayanan BMT, menurutnya pelayanannya sangat baik, petugasnya ramah dan bersedia memberikan penjelasan dengan jelas apabila nasabah tersebut tidak memahami tentang apa yang ada di dalam BMT. Yang selanjutnya, kemudahan dalam pembukaan rekening. Menurutnya prosesnya cukup sederhana dan persyaratannya tidak terlalu sulit, itu saja katanya. Yang selanjutnya adalah kesesuaian terhadap prinsip syariah. Menurut Mas Kosim sendiri, walaupun beliau tidak terlalu memahami prinsip-prinsip syariah, tapi ia sangat percaya pada pihak BMT ini menjalankan prinsip syariah dengan benar, semua transaksi transparan, dan alasan utamanya mengapa beliau mempercayai karena ia sendiri merasa nyaman karena tidak ada riba dan pelayanannya juga yang ramah. Lalu selanjutnya, manfaat setelah Mas Kosim menjadi pengguna BMT, yaitu manfaat terbesar adalah kemudahan dalam menabung dan mendapatkan pembiayaan dengan motor yang beliau beli melalui BMT. Usahanya menjadi lebih lancar dan karena mempermudah juga untuk mengangkut barang-barang dagangannya ke pasar. Selanjutnya, penggunaan Mas Kosim terhadap layanan BMT. Setiap bulan ia menabung di BMT, pernah juga menggunakan layanannya untuk pembiayaan cicilan pembiayaan kendaraan bermotor. Jadi kesimpulannya, pada tahun 2007 yang dipelopori oleh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang awalnya mendirikan laboratorium ekonomi syariah di Universitas Surakarta. Kemudian dalam sisi struktur organisasi pengawasan BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk melaksanakan BMT agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika konferensi konsesional hanya diawasi oleh Dewan Pengawas saja, akad yang digunakan di BMT adalah akad mudharabah, wadiah, mutlaqoh, ijarah, istisna sesuai dengan prinsip syariah. BMT Amanah Ummah juga memiliki cara untuk menangani nasabah yang telat membayar angsuran, yaitu dengan cara kekeluargaan. Namun jika tetap tidak membayar setelah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, maka akan dikeluarkan SP dari 1 sampai dengan 3. Lalu strategi pemasaran yang digunakan BMT untuk menarik nasabah yaitu dengan gerebek pasar, dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi produk tabungan maupun pembiayaan dengan membagikan brosur ataupun cenderamata dari BMT untuk menarik anggota baru. Misi sosial BMT memiliki misi sosial yang lebih spesifik, misalnya mengumpulkan dan menghimpun. BMT membangun loyalitas melalui silaturahmi pada anggota untuk menjaga hubungan. Kedua, yakni berupa apresiasi yang diberikan pada anggota. Berdasarkan pengalaman beberapa narasumber, pelayanan diberikan oleh BMT yaitu bagus dan ramah. Lalu, produk tabungan mudharabah adalah produk yang digunakan oleh nasabah BMT. Selain itu, kemudian juga ada pembiayaan motor. Menurut narasumber, proses pembiayaan dan persyaratan yang diterapkan oleh BMT itu cukup mudah dipenuhi dan tidak berbelit-belit seperti hanya menggunakan KTP saja. Opini narasumber tentang realisasi syariah BMT sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sudah dijalankan dengan baik, yang dimana tidak ada bunga ataupun riba seperti yang dilarang dalam agama Islam. Pendapat ini diperkuat dengan wawancara dari narasumber BMT. Manfaat yang dirasakan oleh para nasabah selama menggunakan produk BMT adalah seperti keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk dari BMT. BMT juga selalu menjaga kepercayaan dari nasabah, dan di mana juga BMT ini menerapkan prinsip bagi hasil yang berbeda dengan konsep dari konvensional. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.